salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya, Selis Regar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Langsung saja pemirsa, ratusan warga dievakuasi dari kota di Himalaya, India, akibat tanah yang perlahan ambles di kota pegunungan ini. Dan menurut para ahli, krisis ini mempertegas adanya resiko yang ditimbulkan pembangunan tidak berkelanjutan di wilayah pegunungan yang rapuh. Banyak warga kota di India Utara ini panik sejak retakan tanah meluas ke ratusan rumah dan sejumlah jalan. Sebagian besar keluarga di Joshimath menderita dan telah memindahkan barang-barang mereka keluar dari rumah setelah para pejabat memperingatkan bahwa tanah di wilayah itu perlahan-lahan ambles. Alasan pasti amblesnya tanah ini belum jelas. Namun para ahli tidak heran karena mereka sudah lama memperingatkan bahwa maraknya pembangunan dan proyek pembangkit listrik tenaga air di wilayah itu merupakan ancaman. This is something which graduated over the period. So we know the pressures which are developing. We know these cracks were there. We know that system is sinking. Ribuan warga ditampung di kamp-kamp bantuan setelah rumah-rumah mereka ditandai sebagai tidak aman. Pembangunan jalan dan proyek pembangkit listrik tenaga air dekat wilayah ini sudah dihentikan. Tim tanggap bencana bersiaga dan warga yang khawatir akan masa depan mereka menggelar unjuk rasa. Joshimath adalah pintu gerbang menuju kuil Hindu dan Sikh yang populer dan tumbuh dari kota kecil menjadi permukiman di lereng bukit yang luas berpenduduk sekitar 20.000 orang. Jumlah hotel meningkat untuk melayani datangnya pengunjung dan kereta gantung menjadi akses ke tujuan wisata ski yang populer. Kini Joshimath dianggap menjadi tanda bahaya bagi sejumlah kota di Himalaya lainnya yang tumbuh secara eksponensial karena makin banyak warga kaya India datang dalam jumlah besar ke pegunungan untuk liburan, olahraga petualangan, dan ziarah. Banyak jalan yang dibangun atau diperlebar. Joshimath is a point in history which should tell us what we should not do in Himalayas. And there are many more Joshimaths in the making. Saat para pejabat mensurvei kota ini, sejumlah pakar menyerukan agar proyek-proyek infrastruktur seperti pembangkit listrik tenaga air yang telah disetujui di wilayah ini agar dievaluasi kembali. Take a pause, stop the activities, understand what has gone wrong, make a really meaningful choice from here because this is where you can bend the curve. Menurut para ahli, meski pembangunan diperlukan untuk memberi akses ke sekolah dan perawatan kesehatan, tapi itu harus mempertimbangkan berbagai aspek. These mountains are not only one of the youngest, but one of the thickest. The density of population is very, very high if you compare with other mountain regions. So we have to bring in those infrastructure to people. At the same time, you also have to be environmentally benign, and that's where the whole contradiction appears to be. Menurut pihak berwenang India, menyelamatkan nyawa adalah prioritas pertama mereka. Namun bagi warga setempat, kekhawatiran jangka panjang mereka adalah apakah bila tanah di Joshimath terus ambles, maka mereka harus meninggalkan rumah-rumah mereka untuk selamanya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan sebuah laporan baru menyebutkan banjirop akan lebih sering terjadi akibat dampak perubahan iklim. Para akademisi khawatir kenaikan permukaan air laut ini juga berdampak pada pantai Afrika Barat, yang diprediksi menjadi megalopolis terbesar di dunia. Banjir yang terjadi sekali dalam satu abad diproyeksikan akan mulai terjadi setiap 40 tahun sekali akibat naiknya permukaan air laut yang disebabkan perubahan iklim. Itu laporan baru dari Pusat Studi Strategis Afrika, sebuah lembaga kajian yang didanai Departemen Pertahanan Amerika. Menurut para ahli, gangguan terhadap kota-kota pesisir dan pelabuhan Afrika akan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi. Di pinggiran ibu kota ekonomi Benin, Cotonou, hunian di kawasan Genfi dibangun sebagai rumah panggung di Laguna di pesisir. Kawasan ini sering disebut sebagai Venesia di Afrika. Menurut pejabat setempat di wilayah Soafa di Genfi, banjir semakin parah dalam beberapa dekade terakhir. Dans la commune de Soafa ici, il y a deux activités principales. Il y a l'agriculture et la pêche. Donc quand l'eau monte, les cultures sont détruites. Quand l'eau monte, les poissons d'espèces d'eau salée disparaissent. Donc puisqu'ils ne sont pas propices à l'eau salée. Dampaknya terhadap masyarakat sangat parah dan menurut warga, rumah-rumah mereka tidak bisa dihuni. Mode coba mi doato debo do me. Atoloji mi no do aga. E kan wele ne zolo wa godeji.
Ouais, mais non mon vivo. Bon, ouais, nous mis dans les pots, y'en boleh. Menurut Andre, ia mengenal para orang tua yang anak-anaknya tenggelam saat banjir. Seorang warga Genvi lainnya mengatakan ternaknya yang tinggal di kandang ini hilang di bawah banjir dan air memenuhi rumahnya hingga setinggi ini. Masyarakat di pesisir, di sekitar muara dan laguna di pesisir seperti Genvi akan menjadi yang pertama menanggung dampaknya. Banjir dan erosi pantai juga akan memengaruhi pelabuhan-pelabuhan di Afrika dan tidak banyak yang dilakukan menurut para ekonom. One of the things that I find shocking is how little finance is going to support these cities overall in terms of building infrastructure and services. But particularly with climate, it's extremely important that we not only adapt, but with the rising sea levels, that mitigation is taken into account as well. Menurut para ahli, bentangan pesisir Afrika Barat dari Abidjan ke Lagos kini mengarah menjadi megalopolis terbesar di dunia dan bisa menjadi tempat tinggal 500 miliar orang pada akhir abad ini. That's probably 50% of Africa's, or more than 50% of Africa's total GDP in that strip. So if it develops well, it could really anchor the continent, it could anchor the globe in terms of heading into this sustainable development. Selain kawasan Genvi di Benin, kota Lagos di Nigeria, dan ibu kota Ghana, Accra, juga mengalami banjir besar pada tahun 2022 yang baru lalu. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan yang menarik pemirsa, sejumlah kelompok lingkungan hidup menuduh Tiongkok menghabiskan stok ikan di Afrika Barat, sehingga menyusahkan kehidupan komunitas nelayan. Dan beberapa negara kini bersatu untuk bekerja sama menindak penangkapan ikan ilegal. Komunitas nelayan di Teluk Guinea kini menderita. Menurut Lembaga Kajian Afrika Selatan Institut untuk Studi Keamanan, mereka bisa merugi lebih dari $2 miliar setiap tahun akibat penangkapan ikan ilegal, terutama dari kapal-kapal milik Tiongkok. Nelayan asal Benin ini mengatakan ia semakin sulit memberi nafkah bagi putrinya dan istrinya yang sedang hamil. At the moment, we are suffering a lot. The number of fish that we manage to catch now is much lower than what we used to. Nothing is going the way it used to. Yaya Toshokoma Benoa adalah tokoh masyarakat di Grand Popo, sebuah kota nelayan kecil di Benin dekat perbatasan dengan Togo. Menurutnya, rumah-rumah kini kosong karena warga terpaksa pergi mencari pekerjaan di tempat lain. The techniques some people use in the open sea catch fish that haven't fully developed. That's why there are no more fish. If we can ban this practice, that's good. There are lots of fishermen who use smaller mesh nets, so there are not many fish left. Menurut Yayasan Keadilan Lingkungan, kapal penangkap ikan ilegal di Ghana menggunakan bendera Ghana, tapi 90% terlacak milik Tiongkok, seperti terekam dalam video dari 2019 hingga 2022 ini. There is an overwhelming call for basic measures to introduce transparency. Cars has a number plate, has an identifier. Put very simply, give each of these vessels what we call a unique vessel identifier to get rid of all these people that, many instances are simply stealing fish from some of the poorest people on our planet. Tiongkok telah berulang kali membantah melakukan pelanggaran dengan satu artikel di koran Global Times yang berafiliasi dengan pemerintah Beijing tahun lalu menolak apa yang disebut sebagai rumor media barat tentang penangkapan ikan ilegal Tiongkok dan mengatakan Beijing telah memperketat pengawasan terhadap kapal penangkap ikan laut dalam. Benin, Ghana, dan Togo menyepakati patroli bersama dan berbagi informasi tahun 2022 dengan dukungan European Fisheries Control Agency melalui sebuah pusat di Accra. Tapi menurut Direktur Eksekutif lembaga ini, masih banyak upaya yang perlu dilakukan. Legislation, operations, training, and cooperation. One of the key things that you want to be looking for is to make sure that there is consequences for the people who've been doing the illegal fishing. Sementara nelayan ini ingin bisa memberi nafkah keluarganya. We live in hope. We have hope that it will get better. Menurut beberapa nelayan lain yang diwawancarai VOA di Benin, adanya pelaksanaan patroli gabungan dari beberapa negara ini tampaknya membantu memperbaiki situasi. Dan stok ikan menunjukkan adanya tanda-tanda peningkatan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Semakin banyak warga Amerika Serikat memasang bel pintu rumah dengan kamera video untuk melindungi diri dari tamu tak diundang. Meski banyak konsumen merasa lebih tenang berkat perangkat ini, namun sejumlah pihak khawatir ini dapat memicu bias negatif terhadap mereka yang terekam kamera. Kennedy Nash yang berusia 6 tahun sedang mengosongkan tempat sampah di depan rumahnya awal tahun ini ketika ada orang tidak dikenal yang mencoba menangkap dan menculiknya. Tapi Kennedy berhasil membebaskan diri. She come running in the house screaming, bloody murder, so I knew something was wrong. She said somebody tried to take me, somebody tried to kidnap me. Insiden ini terekam di kamera video bel pintu rumah yang mereka berikan kepada polisi sebagai barang bukti dan membantu pria itu dihukum. It was the witness, hadn't we had video of this incident, do we think that anybody would have believed us? Bel pintu dengan video berkembang pesat di banyak permukiman di Amerika. Perangkat ini tidak hanya merekam kejahatan, tapi juga berperan penting dalam mencegah kejahatan. Our goal is really to make neighborhoods safer. Whether you're actually home, whether you're not home, gives you sort of this comfort and peace of mind that you have a system that is helping protect your family. Pada saat semakin banyak orang mengandalkan perangkat kamera pengawas, sejumlah pengamat memperingatkan bahwa teknologi ini dan juga memposting video orang yang terekam di situs media sosial dapat menghidupkan stereotipe ras. And it brings out those historical assumptions that suggest that I don't expect you to be in my house at 2 a.m., but really I don't expect you to be in my house at 10 a.m. either. And so I'm going to raise an alarm if I feel that you don't look like the normal neighbor that I have. Nicole menganjurkan adanya transparansi seperti pemasangan tanda di pekarangan agar orang tahu bahwa wilayah di sekitar rumah sedang diawasi. Dan perlunya juga perhatian bahwa pengguna bisa bias terhadap apa yang mereka lihat dalam video. Meski demikian, penjualan bel pintu dengan video diproyeksikan akan terus berkembang di seluruh dunia dalam beberapa tahun mendatang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, ketidakpastian ekonomi di Afrika Selatan memicu sebagian warga berpenghasilan tinggi pindah ke luar negeri, sehingga ini mengancam pendapatan pajak. Dan analisis memperingatkan tren imigrasi ini bisa menggagalkan program pemerintah, untuk meningkatkan bantuan sosial bagi warga miskin. Ini saatnya berangkat. Itu yang dilakukan sebagian warga terampil Afrika Selatan saat negara ini menghadapi banyak masalah seperti tingginya pengangguran, meningkatnya kejahatan, dan memburuknya layanan publik. Dengan tawaran pekerjaan menanti di Selandia Baru, pria berusia 28 tahun ini dan istrinya tidak berpikir panjang untuk berangkat. Basically, if you're in the middle class, you have enough money to live in your house, move in your car to your work, come back in your car to your home, or if you want to go to the mall, in your car to the mall. So you live in this bubble. You don't actually leave your car. You're afraid to walk on the street. Why? In the event that, okay, I might get robbed, I might get kidnapped, my wife might get in trouble. Menurut ekonom First National Bank, 1 dari 5 rumah yang dijual di Afrika Selatan sebelum pandemi terkait emigrasi, yakni gelombang warga yang pindah ke luar negeri. Kini hal itu terjadi lagi. Indikator lain adalah hasil mengecewakan dari penerapan pajak pada warga terkaya yang diberlakukan sejak lebih dari 5 tahun lalu. We didn't collect as much as we thought we would, right? And the number of people in that tax bracket hasn't grown that much, even with the kind of inflation that we are experiencing. So it does tell you that something really is happening in that top bracket. Firma intelijen kekayaan Afrika Selatan, New World Wealth, mengeluarkan laporan pada awal tahun ini tentang migrasi warga dengan kekayaan lebih dari $1 juta. Menurut peneliti, meski arus keluar juga terjadi di pasar negara berkembang, tapi ini memprihatinkan bagi perekonomian Afrika Selatan. I think high net worths are often the first to move because they have the means to move. But at the same time, middle class will often follow. Potensi hilangnya pendapatan pajak mencemaskan karena negara ini berencana membuat program bantuan upah minimum untuk menopang warga berpenghasilan rendah dan menengah. Sekitar 50% dari 60 juta warga Afrika Selatan hidup di bawah garis kemiskinan. Komisioner Dinas Pendapatan menolak isu ini dan mengatakan kepada media lokal bulan lalu bahwa emigrasi hanya berdampak kecil pada pendapatan pajak. Tapi hanya 9% penduduk Afrika Selatan yang membayar pajak penghasilan, dan ini mencakup 40% dari seluruh pendapatan pajak menurut lembaga Ernst & Young.
Para ekonom memperingatkan untuk tidak menaikkan pajak pada kelompok ini. We think that we are, if not at the peak, if not at an inflection point where if you try to increase taxes, you collect lower and lower revenues. If we are not there already, we are very, very close to being there. So it becomes detrimental to increase taxes in that environment. So, menurut ekonom, penciptaan lapangan kerja adalah cara terbaik untuk meningkatkan pendapatan. Mengingat 33% lebih warga Afrika Selatan menganggur dan kaum muda terdampak paling parah. Sementara di pihak lain, ada sebagian anak muda yang baru lulus perguruan tinggi langsung meninggalkan Afrika Selatan karena mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pedagang kulakan di Mozambik beralih membawa pisang ke pasar memakai sepeda akibat adanya naik biaya transportasi. Para pedagang ini biasanya menyewa truk untuk membawa pisang ke pasar. Tetapi kini tidak mampu lagi karena pengemudi truk menaikkan biaya akibat naiknya harga bensin. Perdagangan pisang hijau memberikan penghidupan bagi ribuan keluarga pedagang grosir di Mozambik Tengah. Tapi meningkatnya biaya bahan bakar dan kenaikan harga akibat inflasi memangkas keuntungan mereka. Pedagang grosir yang biasanya memakai truk untuk membawa buah ke pasar, kini harus memakai sepeda untuk perjalanan yang terkadang bisa 90 km sehari dan sangat melelahkan. Vale mais eu pedir a bicicleta assim para conseguir o quê? Se eu vender, comprar também piseco, óleo, para conseguir viver em casa. Porque no carro já, se eu vender lá no mercado, a minha volta já não vou conseguir comprar mais outro lá. Para pedagang grosir ini biasanya membeli buah dari petani, kemudian menyewa truk untuk membawanya ke pasar. Namun sejak Januari, para pengemudi truk menaikkan ongkos transport karena naiknya harga bensin. Dan para petani juga mulai menaikkan harga untuk setiap tandan pisang. Tapi harga pisang untuk konsumen di pasar belum banyak naik, sehingga pedagang grosir terjepit. Quando sobe o combustível, logo o preço sobe também. Sim, sobe também. Agora, para pôr no carro essa carga aqui, cobra muito dinheiro. Comigo também, já não vai ser nada. Então, aquele dinheiro não sai. Então, eu prefiro eu pedir a bicicleta para poder mandar viver. Prometer pouco. É muito. Até uns tempos eu tinha moto, mas já vendi por causa de gasolina. No momento está a subir muito. Pedagang grosir pisang ini berharap tidak perlu melakukan perjalanan sekitar 30 km dari luar desa Makate ke Chimoil, ibu kota provinsi di Mozambik Tengah. Não, ajudar era uma bazar aqui perto de nós. Então, se arranjar uma bazar aqui, às vezes nós podemos levar esses bananas assim. Pemerintah Mozambik mengatakan naiknya harga bahan bakar akibat perang di Ukraina yang memicu lonjakan harga minyak mentah internasional. Tapi menurut analis, inflasi terkait pandemi juga berkontribusi terhadap kenaikan harga. Inflasi bulan Juni di Mozambik melonjak menjadi hampir 11% dari hanya 9% lebih pada bulan sebelumnya. Bank Sentral Mozambik memprediksi daya beli akan semakin memburuk dan itu berarti para pedagang pisang ini masih harus mengayuh sepeda mereka untuk waktu yang lebih lama lagi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Tak hanya itu pemirsa, hambatan pada rantai pasokan mulai dari pelabuhan hingga angkutan barang mengakibatkan kerugian pada ekspor Amerika Serikat, termasuk komoditas pertanian seperti kacang almond. Dan perlambatan ini membawa dampak buruk bukan hanya pada petani Amerika Serikat, tetapi juga konsumen almond di seluruh dunia. 80% kacang almond dunia berasal dari California. Almond atau badam bisa dimakan sebagai cemilan atau dipakai untuk memasak dan juga dibuat menjadi susu almond. David Vapen adalah petani generasi ketiga yang mengolah almond untuk lebih dari 120 petani lain. A good deal of our production goes to Japan. A lot of it goes to Dubai. We have some production in shell that goes into the Indian markets. And I'd say 25% of our production goes into the European markets. Sebagian besar pengiriman almond ini dilakukan melalui pelabuhan Auckland. Tapi adanya lonjakan pengiriman barang dari Asia membuat kurang menguntungkan bagi kapal untuk menunggu ekspor Amerika dimuat dalam perjalanan pulang mereka. Di pelabuhan pantai barat Amerika yang padat, banyak kapal peti kemas menurunkan muatan dan langsung pulang ke Asia dengan peti kemas yang kosong. Masalah ini mendapat perhatian di Washington, di mana pemerintahan Biden dan sejumlah anggota Kongres berharap bisa memperkuat pengawasan federal atas pengiriman barang.
If we don't present the almonds to market, we can't bring payment back to the United States and pay our growers. And our growers are dependent on those payments to produce the next crop that's hanging on the trees as we speak. Kacang almond bisa disimpan selama lebih dari 2 tahun dengan kondisi yang tepat. Tapi industri ini kehilangan peluang menurut Richard Waycott, kepala sebuah organisasi pemasaran dan penelitian industri almond. With a food product, if you don't ship it when consumption's happening in the country that you're shipping to, for instance, Chinese New Year or the big Diwali holidays in India, etc., it doesn't get consumed. Banyaknya stok almond terlihat di tempat penyimpanan ini. What's really worrisome to my partners and I is that this building needs to be empty before the next harvest starts so that we can place yet another crop in here. Panen almond akan dimulai di bulan Agustus. Sementara itu, David telah membeli 3.000 kontainer kayu untuk menyimpan kelebihan stok ini. And this won't solve the problem, but it deals with the problem. Di Amerika, para petani menggunakan kulit luar yang lembut dari biji almond sebagai pakan ternak. Sementara cangkangnya dipakai untuk lapisan tempat tidur ternak. Dan pasar bagi kedua produk ini masih tidak terganggu. Sementara masalah pengiriman almond untuk ekspor terjadi di tengah kekeringan selama beberapa tahun. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi para petani di California. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.